Kejadian ini berawal dari seorang gadis kecil berusia 9 tahun yang lincah, ceria, suka mengeksplor tempat-tempat baru. Sebenarnya tidak ada yang istimewa dengan gadis kecil ini. Dia hanyalah gadis biasa yang polos dan riang, bukan indigo, tidak sensitif, dan sangat biasa. Sebut saja namanya Reta. Sehari-hari aktivitas Reta tidak pernah jauh dari rumah. Sepulang sekolah, Reta selalu anteng di rumah. Seragam sekolahnya tak pernah dipergunakan bermain. Dia gantung rapi di tempatnya. Reta sejak kecil memang tidak tinggal bersama orang tua. Sejak berpisah, Reta dirawat oleh neneknya dari pihak ayah. Meskipun keluarganya broken home, tapi hidup Reta cenderung tertata dan teratur. Siang itu, Reta pulang dari sekolah. Jam dinding masih menunjukkan pukul 11 siang. Seperti biasanya, gadis kecil ini mengganti seragam sekolahnya dengan baju rumah. Setelah makan siang, dia melihat kondisi sekitar rumahnya sepi seperti sebelumnya. Nenek dan tante-tantenya terbiasa tidur siang, sedangkan kakeknya masih mencari nafkah di luar sana. Sebenarnya Reta juga dibiasakan tidur siang, tapi untuk anak seusianya, hal itu seperti semacam siksaan. Alhasil, dia sering mengendap-endap keluar rumah di siang hari hanya untuk bermain dengan beberapa tetangganya. Siang itu, Reta pergi bermain bersama dua temannya. Mereka menyusuri samping rumah, lalu sampailah di kebun area belakang rumah tetangga yang hanya berselang 2 rumah dari rumah neneknya. Area pekarangan itu luasnya sekitar 6 kali 15 meter. Di sana tumbuh beberapa pohon liar, 1 pohon pisang, dan bagian sudutnya ada hutan bambu yang tidak terlalu lebat. Mungkin bisa dibilang sebagai rumpun bambu saja. Pekarangan ini adalah kebun belakang yang rumah induknya masih bangunan lama, bangunan Belanda. Meskipun begitu, bangunan rumah ini masih terlihat sangat kokoh. Ditempati secara turun-temurun yang dikenal sebagai keluarga Mbah Nganten, salah satu warga paling sepuh di kampung itu. Reta dan 2 temannya terlalu asik bermain di pekarangan belakang itu. Hingga tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Tiba-tiba, Reta, nang dia digoleki ketahuan. Malah dolen nang kene. Pekik suara itu. Reta dan 2 temannya kaget bukan kepalang. Itu jelas suara nenek Reta yang terkenal cerewet. Setelah 2 temannya lari begitu saja meninggalkan Reta dengan neneknya, sang nenek masih lanjut dengan omelannya. Kira-kira begini artinya, "Jangan pernah lagi main di pekarangan itu ya, bahaya," ujar sang nenek. Reta hanya mengangguk-angguk, padahal tidak berarti setuju. Tidak paham juga dengan kata bahaya yang dimaksud oleh neneknya. Hari beranjak petang menuju malam hari. Reta melakukan kewajiban sholat maghrib berjamaah di musola seperti biasanya. Di perjalanan pulang, dia melewati rumah Belanda yang di belakangnya terdapat hutan bambu. Entah kenapa, matanya tertuju di area samping rumah itu, di mana dia bisa melihat samar-samar ke arah hutan bambu. Seperti ada yang memaksa melihatnya ke arah sana. Tak ada apa-apa,
hanya temaram lampu 5 watt yang dipasang pemilik rumah. Reta lalu bergegas pulang ke rumahnya. Hari telah berganti malam. Keluarga neneknya memang tak pernah tidur lebih dari jam 9 malam. Ini pun juga jadi kebiasaan Reta. Setelah cuci kaki, beranjaklah dia ke kamar merebahkan diri. Tidak sampai 15 menit, gadis kecil ini pun terlelap. Tiba-tiba matanya terbuka kembali. Dia heran. Posisinya jongkok, matanya menghadap tanah. Pelan-pelan dia angkat kepalanya untuk melihat sekitar. Betapa kaget bukan kepalang. Bahkan gadis ini nyaris berteriak. Tapi dia urungkan. Reta mulai mengamati sekitar, memahami apa yang sedang terjadi pada dirinya. Barulah dia mengenali bahwa saat ini dia ada di belakang rumah Belanda yang tak jauh dari rumahnya. Ya, Reta kembali ke pekarangan tempatnya bermain tadi siang. Tapi kali ini dia sendirian, tak terlihat teman-temannya. Selang beberapa saat lamanya, Reta terdiam, bengong, tak tahu harus berbuat apa. Posisinya masih jongkok seperti di awal. Akhirnya, gadis kecil ini mencoba beranjak dari posisinya. Berat, kakinya berat, badannya pun terasa kaku. Apa yang terjadi? Gumam Reta dalam hati. Lalu jemarinya berusaha meraih patahan ranting tak jauh di depannya. Bisa, harus bisa, ujarnya masih dalam hati. Saat tangannya masih berusaha meraih patahan ranting itu, gadis kecil ini mulai dikejutkan dengan munculnya sebuah titik sinar. Datangnya dari arah sebelah kanannya, tepatnya dari arah hutan bambu atau rumpun bambu. Titik itu awalnya kecil, lama-lama besar, membesar, dan jadilah seperti sinar lampu yang sangat terang, menyilaukan mata. Gadis kecil ini masih bertahan untuk melihat. "Hah? Apa itu?" gumamnya. Di saat bersamaan, tubuh yang awalnya kaku, kaki yang awalnya berat menjadi ringan, gampang digerakkan. Reta mampu berdiri. Ya, berdiri, tapi hanya berdiri, belum sanggup melangkah. Matanya masih tertuju pada cahaya yang muncul dari rumpun bambu di sebelah kanannya. Belum sempat berkata apa-apa lagi, gadis kecil ini melihat pergerakan. Ya, pergerakan dari rimbunan bambu itu. Bergerak perlahan, maju, lalu berhenti tepat di depan rimbunan bambu. Reta memicingkan mata, berusaha melihat dengan jelas sosok itu. Tapi yang mampu dilihatnya hanyalah sosok kakek memakai capil besar atau caping petani. Sebelah kakinya pincang, seperti membawa alat bantu tongkat untuk berjalan. Tepat di bawah matanya ada bekas luka yang membuat mata itu terlihat sebelah saja. Tangannya membawa lentera semacam lampu Petromax. Sosok itu lalu berjalan terseok menuju tempat gadis kecil ini berdiri. Jalannya pincang, terdengar seperti seretan kaki. Reta mencoba bergerak, tapi lagi-lagi tidak bisa. Badannya kaku lagi. Akhirnya,
Gadis kecil ini membuka mulutnya dan berujar lirih. Kamu siapa?" Sosok itu memandang Reta dengan tatapan kaku, lalu berkata, "Aku yang jaga di sini. Ini rumahku. Aku mengajakmu masuk ke dalam." Suara kakek-kakek itu setengah bergetar. Lalu dia memberi isyarat Reta agar mengikutinya masuk ke rimbunan bambu itu. Dalam hati, gadis kecil ini menolak. Entah kekuatan apa yang akhirnya membuatnya sadar bahwa ini tidak nyata. Dia sedang tidur. Dia ingat kamarnya, rumahnya, keluarganya. Dia harus bangun. Sosok kakek itu lalu bergerak lagi mendekati Reta sambil berkata, "Ayo Nuk, ikut." Reta tak menjawab. Dia hanya memejamkan matanya sekuat-kuatnya sambil berkata dalam hati, "Ini mimpi, aku ingin bangun, ini mimpi." Meskipun matanya terpejam, telinga gadis kecil ini bisa mendengar dengan jelas seretan kaki sosok kakek yang mendekatinya. Tekad Reta makin kuat untuk bangun sambil berdoa mohon pertolongan Tuhan. Usahanya tak sia-sia. Sekejap kemudian, suara seretan kaki sosok kakek itu memudar, diganti dengan suara azan yang awalnya sayup-sayup, lalu terdengar jelas. Perlahan gadis kecil ini membuka matanya, lalu dia bisa melihat langit-langit kamarnya. Badannya bisa bergerak, tapi entah kenapa terasa sangat letih, seperti habis mengikuti lomba lari 10 km. Keesokan harinya, dia menceritakan mimpi menyeramkan ini pada Mbah Nganten, si pemilik rumah Belanda itu, yang tidak lain adalah tetangganya. Si Mbah hanya menjawab, "Ya, syukurlah kalau kamu gak mau ikut, Dok. Tapi itu tandanya kamu sudah kenalan dengan penunggu pekarangan belakang rumahku. Kakek itu memang tinggal di sana sudah lama." Mendengar penjelasan pemilik rumah itu panjang kali lebar, gadis kecil ini tak pernah lagi bermain di pekarangan belakang area hutan bambu. Bahkan untuk lewat saja dihindarinya. Entahlah, menurut Mbah Nganten, pada malam Reta mimpi bertemu dengan penunggu hutan bambu itu. Sebenarnya itu bukanlah mimpi, tapi memang roh gadis ini benar-benar ada di pekarangan belakang dan ditemui oleh penghuni hutan bambu itu. Wallahu a'lam. Intinya, tak perlu percaya dengan apa yang saya sampaikan, karena ini hanya bagian kecil dari perjalanan hidup saya.